Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eko Riswanto. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2022 kategori 2 di LPTK Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta. Saya merupakan guru kelas 5 di SDN Negeri Purwodadi Tepus, Kabupaten Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Pada hari ini, Selasa 13 Desember tahun 2022, saya akan melaksanakan uji kinerja atau kegiatan pembelajaran, yaitu tema 5 subtema 1 pembelajaran kedua dengan materi komponen ekosistem. Saya menggunakan model pembelajaran problem based learning dengan pendekatan scientific TPACK dan metode bervariatif. Di sini saya menggunakan media pembelajaran yaitu berupa video pembelajaran dan juga berupa aplikasi pembelajaran, yaitu aplikasi yang saya buat sendiri dan digunakan untuk kegiatan pembelajaran. Nama aplikasinya adalah SKE. SKE itu singkatan dari Smart Component Ecosystem yang membantu siswa dalam proses pembelajaran. Seperti apakah proses kegiatan pembelajarannya? Mari ikut dengan saya. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat. Hari ini siapa yang datang lebih awal? Mbak Candi. Candi. Oke, Mbak Candi, silahkan duduknya untuk berdoa. Doa mulai. Doa selesai. Oke, hari ini adakah yang tidak masuk? Tidak. Konsentrasi dulu. Semuanya masuk ya? Ya. Oke. Untuk memupuk rasa nasionalisme, maka kita akan menyanyikan lagu yang berjudul Bangun Pemudi dan Pemuda. Silahkan semuanya bisa berdiri. Kita nyanyi bersama-sama ya. Oke. Oke, kalian meskipun sekarang musim hujan, tetap semangat ya. Jaga kesehatan, kemudian minum minuman yang menyehatkan, air putih yang banyak makanan yang bergizi. Kemudian ketika musim hujan kalian harus tidak boleh hujan-hujan supaya tidak sakit. Kalian tetap rajin belajar meskipun di rumah ataupun di sekolah. Saya mengingatkan lagi materi yang kemarin. Masih ingatkan kemarin belajar tentang apa? Sistem pernafasan pada manusia. Ada apa saja? 1. Hidung, laring, trakea, bronkus, bronkiolus, paru-paru. Oke, sudah semuanya masih ingat ya? Oke, untuk tujuan pembelajaran kali ini ada beberapa poin. Salah satunya yaitu kalian dengan membaca dalam teks siswa, buku siswa, dan tanya jawab dengan guru, kalian dapat menentukan isi dan ataupun inti dari bacaan teks non fisik dengan tepat. Selain itu juga kalian akan belajar tentang jenis-jenis ekosistem dan tanya jawab dengan guru siswa dan dapat menganalisis
informasi penting tentang jenis-jenis ekosistem dengan tepat. Dan ini ada sekitar 8 poin yang kalian bisa lihat di layar LCD proyektor. Anak-anak, kalian masih semangat hari ini? Masih. Satu kali bersemangat. 2 kali bersemangat. 3 kali bersemangat. Semangat. Semangat. Untuk hal ini langsung saja, karena kemarin saya sudah buat sebuah aplikasi yang diinstal di handphone kalian. Apakah sudah diinstal semuanya? Sudah. Silahkan dibukakan handphonenya. Anak, kalian sudah mengambil handphonenya dari Laji ya? Silahkan, kali ini kalian bisa membuka aplikasinya terlebih dahulu. Oke, silahkan dibuka. Oke, ada tampilan awalnya? Oke. Kemudian di tampilan awal tersebut ada sebuah roket yang bernari-nari. Ya. Silahkan klik roketnya. Nah, ketika diklik roketnya akan tampil halaman awal. Itu apa itu? Petunjuk penggunaan aplikasi. Kemudian kalau kalian sudah memahami, geserkan ke sebelah kiri. Geser. Kiri. Lagi. Oke. Silahkan. Di sini ada menu apa saja? Cerdas, materi, evaluasi, dan daftar pustaka. Nah, silahkan klik yang materi. Sudah. Oke. Sudah semua? Sudah. Seklik yang materi ya. Masuk. Oke. Di situ di gambar materi di handphone kalian ataupun di LCD monitor sudah tertampil ada perintah perhatikan gambar berikut. Coba amati gambar yang ada di handphone kalian. Silahkan diamati terlebih dahulu. Sudah? Gambar apa sajakah yang terdapat di situ? 1. Unta. 2. Penguin. Singa. Kura-kura. Apa lagi? Buaya ada? Kemudian kata ada? Nah, kemudian yang terbang? Burung apa itu? Oh? Elang. Oke, berdasarkan gambar di atas sesuai dengan jenis ekosistem asalnya. Apakah di situ sesuai dengan jenis ekosistem asalnya? Gambarnya? Kemudian kalau apa saja jenis-jenis ekosistem itu? Biotik dan abiotik. Kalau biotik itu ya seperti apa ya kira-kira? Tanah. Kemudian itu yang abiotik atau biotik? Abiotik. Kemudian batu masuk abiotik. Nanti akan kita cari informasi terlebih dahulu. Saya tidak akan menjelaskan terlalu banyak supaya nanti kalian bisa melihat sendiri, mengetahui sendiri tentang komponen ekosistem itu ada apa saja. Di materi di HP kalian itu ada sebuah materi, kalian bisa buka-buka, bisa lihat. Ada jenis-jenis ekosistem, ada berbagai macam di sana, kalian bisa lihat dan silahkan membacanya. Boleh berdiskusi dengan teman semejanya, ya. Kalian diperkuat dengan materi yang ada di handphone, kalian juga bisa melihat di buku yang sudah saya bagikan. Bisa membaca terlebih dahulu dari bacaan-bacaan yang ada. Ya.
Silakan buka bukunya. Kita akan lanjutkan dengan pembagian sebuah LKPD. Oke, sudah dapat LKPD semuanya? Sudah. Saya ingatkan kembali lagi tentang komponen ekosistem. Tadi ada jenis-jenis ekosistem. Ada apa saja? Ekosistem bulan. Ekosistem gambut, gurun, ekotugga, taiga. Oke, terima kasih kalian masih ingat ya. Yang pertama kali kalian harus mengerjakan LKPD 1 di halaman 3. Ya, silakan dibuka, dikerjakan secara berkelompok. Silakan saling berdiskusi kelompok. Bisa kerjasama dengan temannya, yang satu menulis, yang satu mengerjakan mind mappingnya itu. Teksnya dilihat di handphone ada. Iya, Pak. Di materi. Satu pokok pikirannya apa? Ini yang pertama itu pokok pikirannya apa? Ini yang kedua pokok pikirannya apa? Nah, yuk. Itu ada berapa paragraf? 3 ya? 4 paragrafnya masing-masing. Di handphone kalian ada materinya tadi. Pak, ini main mapping. 3. Oke, selesai semuanya. Ya, LKPD 1 sudah selesai dikerjakan semuanya. Kita akan melanjutkan sebuah penayangan. Sebuah video. Jadi kalian memperhatikan apa yang saya tayangkan ya. Kita akan belajar tentang penggolongan hewan berdasarkan jenis makanannya. Apa saja sih penggolongan hewan tersebut? Mari kita lihat pada bagian berikutnya. Jadi, penggolongan hewan berdasarkan jenis makanannya dibagi menjadi 3. Yang pertama, karnivora, yang kedua adalah herbivora, dan yang ketiga adalah omnivora. Yang pertama, apa itu karnivora? Karnivora adalah jenis hewan yang memakan makanan yang berasal dari daging. Apa saja contoh hewan karnivora? Ada singa, macan, serigala, dan lain-lain. Jadi, hewan-hewan ini adalah hewan yang memakan makanan yang berasal dari daging atau hewan lainnya. Yang kedua, apa itu herbivora? Herbivora adalah jenis hewan yang memakan makanan yang berasal dari tumbuh-tumbuhan. Contohnya yang berasal dari rumput atau daun-daunan. Kemudian yang berasal dari buah-buahan. Kemudian yang berasal dari biji-bijian. Apa saja contoh hewan herbivora? Ada kambing, gajah, sapi, dan lain-lain. Itu semua hewan yang memakan makanannya yang berasal dari tumbuh-tumbuhan. Kemudian yang ketiga adalah omnivora. Omnivora adalah jenis hewan yang memakan makanan yang berasal dari tumbuhan dan daging, atau biasa disebut pemakan segala. Apa saja contoh hewan omnivora? Ada monyet, beruang, musang, dan lain-lain. Itu semua hewan pemakan tumbuhan dan daging, atau biasa disebut pemakan segala. Oke, biar lebih ingat dan jelas, jadi karnivora adalah hewan pemakan daging, herbivora adalah hewan pemakan tumbuhan, dan omnivora adalah hewan pemakan tumbuhan dan daging, atau biasa disebut sebagai pemakan segala. Oke, sekian dan terima kasih.
Oke, sudah ya saya tayangkan sebuah video. Dan Ya, oke. Kemudian saya ingatkan lagi. Tadi kita di video ada penggolongan hewan berdasarkan jenis makanannya. Ada apa saja tadi? Karnivora. Karnivora itu yang makan apa? Daging. Kemudian herbivora. Herbivora itu yang makan. Kemudian yang terakhir? Omnivora yang makan segalanya. bukan segala. Ada 3. Sebenarnya ada 4. Yang satu lagi namanya insektivora. Insektivora itu adalah hewan yang memakan serangga. Benar sekali. Kali ini kalian akan bersama saya akan melengkapi tabel tentang golongan jenis hewan berdasarkan makannya. Oke, di sini mari kita bersama-sama akan melengkapi tabel berikut ini. Ada tabelnya ya? Oke, nama hewannya yang pertama adalah nama hewan. Jenis makanannya daging. Kelompok hewannya karnivora. Oke, yang kedua ada hewan gajah. Gajah jenis makanannya apa? Rumput, tumbuhan. Nah, itu termasuk kelompok hewan herbivora. Yang terakhir ada ayam. Ayam makan apa aja ayam? Biji-bijian. Kemudian ada daging juga mau, tumbuhan juga mau. Berarti ayam ini termasuk kelompok hewan omnivora. Nanti kita akan membuat mind mapping atau peta pikiran. Langkah-langkah membuat peta pikiran atau mind mapping adalah sebagai berikut. Yang pertama, kalian akan menentukan sebuah topik utamanya apa. Dalam sebuah bacaan itu dilihat topik utamanya apa toh. Kemudian yang kedua, menambahkan cabang berdasarkan topik utama. Nanti dibuat cabang. Kemudian menguraikan cabang utama menjadi beberapa topik subtopik. Dirinci ya. Kemudian menghubungkan setiap ide dengan sebuah garis. Ada hubungannya garis. Kemudian gunakan kode warna pada garis penghubung di setiap subtopik. Dan yang terakhir adalah mengembangkan subtopik dengan ide-ide yang paling penting. Di layar SD Collector itu sudah terdapat sebuah contoh mind mapping yang menjadi topik utamanya adalah sebuah surat. Di sana ada surat, ada berarti kalau dijabarkan subtopiknya ada penutup, siapa, pembukanya, tujuan, dan detail. Sama seperti yang akan kalian kembangkan nanti membuat mind mapping. Selanjutnya silakan dibuka LKPD yang kedua ya. Sudah. Di situ kalian akan membuat mind mapping berdasarkan penggolongan hewan berdasarkan jenis makanannya. Bisa dibuat mind mappingnya sesuai dengan apa yang dijelaskan tadi ya. Silahkan membuat. Dapat kelompok juga? Ada berapa kelompok? 3. Kelompok 1, 2, dan 3. Oke, saya ingatkan lagi tentang jenis-jenis komponen ekosistem. Tadi ada apa saja? Kalian bisa menggunakan penggarisnya. Itu untuk membuat garisnya ya. Dan itu kan yang menjadi topik utama apa cara? Penggolongan hewan berdasarkan jenis makanannya. Di sini paling topik utamanya, nanti dikembangkan menjadi subtopik bagian yang lain ya. Enggak bingung atau cara mengerjakannya, Hus? Enggak bingung kan? Enggak. Oke. Dibuat dulu topik utamanya apa? Jenis hewan berdasarkan penggolongan jenis hewan berdasarkan makanannya. Kalian nanti topik utamanya itu kemudian dikembangkan lagi menjadi subtopik yang lain.
subtopiknya apa, kemudian topik utamanya dulu ditentukan. Setelah topik utama ditentukan, kalian menentukan subtopik-subtopiknya. Anak-anak semuanya sudah selesai menyelesaikan LKPD-nya? Sudah. Membuat apa tadi? Mind mapping. Kalian sudah selesai menyelesaikan membuat mind mappingnya. Setiap kelompok nanti akan ada yang mempresentasikan di depan kelas, di depan teman-teman kalian. Nanti ketika teman kalian presentasikan di depan kelas, selesai, ada yang mau bertanya, itu silahkan nanti boleh bertanya. Paham? Oke, saya ingat dulu semuanya sudah siap ya. Oke, kelompok 1. Siapa yang akan ke depan presentasi? Pak Ustaz, silakan ke depan Pak Ustaz. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat. Jadi saya hari ini akan mempresentasikan LKPD saya. Hewan berdasarkan jenis makanannya. Karnivora, pemakan daging. Contoh, harimau, singa, anjing, ular. Herbivora, pemakan. Teman-teman, apakah ada yang mau bertanya? Oh, Mbak Candi mau bertanya, silakan Mbak Candi. Kami itu termasuk dalam jenis penggolongan hewan jenis apa? Herbivora, pemakan tumbuhan. Berarti masih banyak lagi ya Ibu? Ya, contohnya sapi, kelinci, kerbau, rusa. Oke, terima kasih kan teman. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kasih tepuk tangan. Kelompok 1 sudah, kelompok 2. Siapa? Depan. Mbak Candi, silakan Mbak Candi ke depan. Spasi. Selamat pagi teman-teman. Pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat. Pada kesempatan kali ini saya ingin mempresentasikan LKPD dari kelompok saya. Membuat apa Mbak Candi itu? Membuat mapping penggolongan hewan berdasarkan jenis makanannya. Hewan berdasarkan jenis makanannya. Herbivora, hewan yang memakan tumbuhan. Contoh, sapi, kambing, kerbau. Karnivora, hewan yang memakan daging, singa, harimau, serigala. Omnivora, hewan yang makan serigala. Contoh, gorila, orangutan, monyet. Insektivora, hewan yang makan serangga seperti cicak dan bunglon. Adakah yang ingin bertanya? Saya. Mbak Levina mau bertanya? Ya. Insektivora itu pemakan apa? Hewan yang memakan serangga seperti cicak dan bunglon. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih tepuk tangan Mbak Candi. Untuk yang terakhir kelompok 3 ya. Siapa yang depan? Depan yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Oka. Saya di sini akan mempresentasikan LKPD saya dari kelompok saya. Hewan berdasarkan jenis makanannya. Herbivora. Herbivora adalah hewan pemakan tumbuhan. Contohnya sapi, kambing, gajah, kelinci, jerapah. Karnivora. Karnivora adalah hewan pemakan daging. Contohnya singa, serigala, harimau, dan buaya. Omnivora. Omnivora adalah hewan pemakan segalanya. Contohnya gorila, orangutan, monyet, dan ayam. Terima kasih. Mau bertanya teman-teman? Saya. Mbak Usna mau bertanya? Saya itu pemakan tumbuhan. Kalau jerapah pemakan tumbuhan atau bukan? Iya, pemakan tumbuhan. Berarti golongannya kalau jerapah termasuk Herbivora.
herbivora. Paham ya bagusnya ya? Berarti kalau jerapah itu termasuk hewan. Waalaikumsalam. Tapi sudah ada yang mewakili kelompoknya masing-masing ya, yang ke depan kemudian mempresentasikan, ada yang bertanya, ada juga yang menjawab. Itulah hasil dari presentasi dan diskusi dari kelompok kalian semuanya. Kasih tepuk tangan sekali lagi. Untuk selanjutnya kita akan menganalisis yang sudah kita pelajari tadi tentang ada jenis hewan berdasarkan penggolongannya, berdasarkan makanannya. Di sana tadi ada karnivora. Kira-kira kalau hewan karnivora itu yang membedakan apanya? Pemakan karnivora makan daging. Yang membedakan adalah rahangnya. Karnivora itu biasanya banyak sekali hewannya, banyak adanya taring. Ya, karena apa taring? Karena dia makanannya daging. Kemudian lagi kalau herbivora itu biasanya tidak bertaring. Kemudian omnivora yang terakhir itu biasanya menyesuaikan makanannya. Oke, untuk yang selanjutnya yaitu yang omnivora itu ada ayam. Ayam itu tidak memiliki taring, tapi dia memiliki paruh yang bisa untuk merobek daging. Itu termasuk jenis omnivora. Tapi kebanyakan hewan yang lain itu hewan omnivora itu memiliki taring juga karena dia juga memakan daging. Fungsinya untuk merobek-robek dagingnya. Omnivora itu menyesuaikan dengan makanannya hewannya. Tapi yang membedakan di sini omnivora itu biasanya banyak memiliki sebuah taring. Tapi kalau herbivora itu tidak memiliki taring. Paham? Dari kelompok 1 sampai dengan kelompok 3 tadi saya apresiasi ya, luar biasa. Kalian sudah mempresentasikan, sudah mengerjakan LKPD dan membuat mind mapping yang luar biasa. Intinya 1 dan 3 kelompok tadi semuanya sudah luar biasa. Sekali lagi kasih tepuk tangan untuk kalian semua. Sebelum saya simpulkan, apa ada pertanyaan untuk kali ini? Mas Loh, ada pertanyaan apa? Manusia? Ada yang tahu manusia itu makannya apa aja? 1? Daging. Mau nggak kalian daging? Mau. Kemudian makan apa lagi? Sayuran. Sayuran itu termasuk golongnya tumbuhan. Berarti makan makan daging, makan tumbuhan. Berarti kalau penggolongannya manusia itu termasuk pemakan segalanya. Berarti kita itu termasuk omnivora. Coba saya tanya juga, gigi kalian ada tariknya nggak? Ada. Yang sebelah sini taring. Kemudian gigi geraham untuk mengunyah, ini untuk merobek-robek. Ketika kalian makan daging ayam ataupun daging apa, biasanya dirobek pakai taring. Paham? Oke, untuk penyimpulan pembelajaran kali ini kita sudah belajar tentang yang pertama tadi belajar tentang apa? Jenis-jenis ekosistem. Kemudian belajar membuat mapping. Kemudian belajar tentang hewan golongan berdasarkan jenis makanannya. Kita sudah simpulkan untuk hari ini. Kira-kira selain Mas Nauf tadi bertanya, ada lagi yang mau bertanya? Tidak? Tidak. Saya cukupkan, tapi sebelum saya cukupkan, kalian bisa membuka handphone kalian lagi untuk melakukan evaluasi. Klik menu evaluasi dan kalian mencoba untuk mengerjakan teks-teks di sini. Ya, silahkan klik evaluasi, terus dilanjut digeser lagi. Geser ke latihan soalnya ya. Geser lagi. Ya, itu coba kalian kerjakan terlebih dahulu. Soalnya sudah terdapat di handphone kalian ya.
Iya. Oke, semuanya sudah selesai? Ya. Saya kumpulkan hasilnya. Oke, untuk hari ini sudah kita cukupkan ya. Nah, kira-kira hari ini kita belajar menyenangkan atau tidak? Menyenangkan. Masih semangat? Masih. Terima kasih untuk hari ini. Kalian tadi sudah menggunakan handphone dan memanfaatkan aplikasi yang sudah saya buat untuk belajar. Kalian juga bisa memanfaatkan aplikasi tersebut belajar di rumah. Ya, aplikasinya ya. Kemudian lagi setelah kita merefleksikan kegiatan pembelajaran kali ini, saya akan menyimpulkan bahwasanya pembelajaran hari ini belajar tentang komponen ekosistem. Selanjutnya kita akan belajar di pertemuan kemudian hari ini, kita akan belajar tentang rantai makanan. Paham ya? Di depan kita akan belajar tentang rantai makanan. Terima kasih untuk hari ini. Sekali lagi pembelajaran kali ini menyenangkan ya? Untuk mengakhiri kegiatan kali ini, mari kita berdoa karena tadi dipimpin oleh Mbak Candi, maka hari ini akan dipimpin oleh Mbak Candi lagi. Silahkan untuk memimpin teman-temannya berdoa. Berdoa mulai. Selamat siang. Siap. Selamat maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.